Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sesuai dengan rencana kita bahwasanya di malam hari ini kita mau ke tempatnya Mas Subah. Alhamdulillahnya setelah saya cari-cari, ini adalah rumah kediamannya Mas Subah. Rumahnya bagus banget teman-teman. Bagus banget ya. Berapa lantai tuh? Dua lantai. Dua lantai ini. Tapi kayaknya tertutup rapat ini teman. Rapat banget loh mas nih. Tertutup rapat. Coba di. Ini nggak ada kok. Apa mas? File apa? Layar sentuh mungkin itu. Tapi sebenarnya nggak dikunci, Nggak dikunci. angin masih goyang-goyang. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Dana ditunggu dari sore. Alhamdulillah. Gimana, Mbak? Tolongin lah mas lah. Itu mas Bubu udah cengat-cengat aja dari sore loh. Indah coba ini lucu. Aku bener banget mas, tolongin mas ya. Sembuhin. Maksudnya keadaannya gimana? Udah panas. Dia napasnya jadi tersela-sela. Ayo mas, mas, Saya mas. permisi ya. Iya, boleh-boleh, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, sudah ya. Kol bagus. Mobilnya gini. Banyak banget helm. Assalamualaikum. Misi ya mbak. Itu keadaannya mas Dana. Ya Allah, Abi. Astagfirullahaladzim. Ini ada mas Dana. Astagfirullahaladzim ya Allah. Abi bentar lagi sembuh Abi. Ya Allah. Udah mbak jangan nangis mbak. Jatuh apa ya? Aku banget nih. Iya, mas tolongin mas. Astagfirullahaladzim. Ya sabar mbak. Astagfirullah. Ya ilah Muhammad Rasul. Astagfirullah. Mas ini kakinya nggak bisa lurus tuh. Aku udah gak kuat mas. Aku udah gak kuat mas. Tolongin aja mas. Permisi ya mbak. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Sabar mbak, sabar. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah, begitu. Mas, masa ini efek serangan dari jenengan seperti ini apa? Enggak. Ceritanya gimana itu mbak? Tadi Ya kemarin itu kan udah sesak. ditungguin Tasya. Udah sesak gitu loh mas. Tiba-tiba dia tuh kesakitan. Guling-guling gitu. Tiba-tiba kakinya udah gitu tangannya juga. Masih aku mas.
Sepertinya mas, Abi biasa. kayak di dadanya itu kayak bekas. Iya nanti. Di dadanya itu Ya Pak, ini buat perhatian buat jenengan ya Pak. Nih, jangan laki-laki ngelakuin perbuatan seperti itu. Saya minta maaf. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Abi istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas, dadanya gosong, Mas. Ya sabar ya sabar. Tolong, Mas. Nggak tahu ini mas. Kerasa mas. Perutnya juga jadi bengkak. Dia nggak tahu lagi. Besar banget mas. Besar banget ya. Besar banget. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sabar mbak, tenang mbak. Udah keluar, Mas. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Keras batik. Takut Mas, kalau Mas juga mati. Astagfirullahaladzim. Matanya sampai keluar air mata loh mas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. udah Bi, ya Allah. Yakin Bi kalau bisa sembuh Bi. Lain kali itu diingat-ingat. Iya Mas, maafin Mas. Abi udah sembuh Bi, alhamdulillah ya Allah. Sabar mbak, belum mbak, sabar mbak. Sabar mbak. Ada air minum nggak Pak? Ada dari mana? Ya. Yang sabar yang mana tenang mas. Coba dicek lukanya cek. Gimana ya? Coba lihat mas.
Ditarik cepet dik. Kakinya ke atas biar. Sini, isi ya. Lurusin kamu sampai lurus. Astagfirullahaladzim, pelan-pelan mas. Ya Allah. Pegang ben. Dah deh. Minum Pak. Isi ya. Iya. Ini kamu minum dulu Bi. Jangan gambar, jangan. Mas Subah. Abi. Tenangin dulu Mas Subah, tenangin dulu. Istighfar Abi, istighfar. Ya Allah. Itu siapa? Itu Mas Ganang. Hah? Iya Mas Ganang. Apa di sini? Kan mau Abi. Angkat saya. Ya Allah Bi, istighfar Bi. Mas tolong Mas. Istighfar. Udah istirahat aja, tenang Pak. Siapa? Kanan itu. Iya itu Mas Apa Ganang. di sini? Tungguin Abi bisa bicara dengan Mas Ganang loh. Abi. Gak pengen ke sini. Abi istighfar. Mas Ganang udah nungguin Abi loh. Itu musuh kita itu. Musuh. Pergi. Abi istighfar gak boleh begitu Abi. Kamu sama Gana tadi. Kamu sama Gana. Main sama Gana tadi. Iya siang tadi aku simak. Kamu kenapa bisa kesini? Iya kan nungguin Abi. Nyambuin apanya? Orangnya disebut dari semua sendiri. Nyambuin gimana sih? Umi Kamu sama kita khawatir. sakti kok. Saya cuma dihukum 2 hari aja. Tenang. Mas Subah. 2 hari 2 malam saya udah nggak dapat kerjaan. Biasanya dapat uang gara-gara Ganang ini kok. Sembuh. Orang kesini ngapain? Kamu bawa Ganang kesini ngapain? Udah harus kamu minta ganti rugi sama Ganang itu loh. Tadi pagi udah berapa puluh juta itu? Bicarain. Mas Ganangnya bilang nanti sore kesini nyembuhin Abi. Nyembuhin dari mana? Orang saya sembuh sendiri dari Mbak Wangsa. Kok sembuh gimana sih? Ya Udah suruh pergi aja lah. Kamu minta ganti rugi. Ya Allah, Mas minta maaf. Udah suruh pergi aja, nggak mau. Pergi. Orang sembuh dari Mbak Wangsa kok malah bawain Ganang kesini ngapain sih? Tenang, Mas Subah, tenang. Jangan marah-marah, nanti kumat lagi. Setruk malah. Ini darah tinggi, stroke kumat lagi loh. Mana sih? Umi tadi udah bilang minta tebusan 160 juta. Mas Ganangnya bersedia nyembuhin Abi aja dulu. Kalau Abi nggak sembuh, Umi yang khawatir Bi. Tuh, dengerin istrinya itu Pak Ustadz. Saya kamu sama Ganang loh. Main apa? Azim. Udah bawa Ganang kesini lagi kamu udah ganti rugi aja. 2 hari 2 malam udah nggak ada kerjaan gara-gara Ganang saya sakit begini. Untung Mbak Wangsa itu sakti. Coba kalau nggak ada Mbak Wangsa itu. Umi udah khawatir sama Semangat Abi Mbak udah Wangsa. sembuh. Berkat ritualnya itu kan kemarin suruh kamu bakar itu loh. Bakar itu yang bisa jadi sembuh sekarang udah sehat. Iya, Umi Udah. tahu. Terus sekarang kamu minta ganti rugi sama Ganang aja. Lah ganti rugi apa? Ganti rugi apa lagi? Saya 2 hari 2 malam itu nggak dapat kerjaan mas.
Saya biasanya 70 juta setiap malamnya. Ya penting kesehatan atau kerjaan. Tuh. Tuh kan? Abi dibilangin Umi sih. Bengkel. Udah nggak perlu. Sini ganti rugi sana. Ganti rugi sama istirahat. Udah sembuh kayak gini, besok mau tidur lagi. Ya, Kita ganti rugi sama Gana itu. gimana ini Mas? Aku udah bingung banget Mas. Udah tuh. Oh, gimana sih kalian ini? Ustaz coba. Ya udah Umi nanti minta tebusan sama Mas Ganang. Karena tadi pagi Umi bertemu sama Mas Ganang dipegang-pegang. Dipegang-pegang. Iya. Bajingan kamu nak, bajingan kamu nak. Ternyata orang itu bajingan kamu nak. Umi dipegang-pegang. Saya yakin kamu tak berhenti. Saya tuh kamu tuh yakin. Diremes-remes sama Mas Ganang Pi. Astagfirullah. Ya udah. Bener. Kamu itu lalu aku. Kamu pati di nak kamu nak. Pati di kamu nak. Kamu sembuh nanti nak. Benar kamu itu. Mbak yang benar aja Mbak. Mbak yang Jangan benar, fitnah Ya kan Mbak. tadi-pagi begitu loh Mas. Kamu tahu gak ini saya di Maroko belinya itu mahal banget ini. Beli itu di mana? Kamu tinggal beli saja 50 juta dapat kok, malah kamu malah megang kayak gitu saja. Oh Mas setengah Pi. Lalu kamu Ya, nih. Biar saya jelaskan, Ustaz coba. Jelaskan Dik. Aku mau Ustaz coba. Nih, ya. tolong. Kejadiannya seperti ini Ustaz coba. Tolong bawa Ustaz coba. Nih, tadi pagi istrinya Ustaz coba menghadap kami Minta nanti. meminta ganti rugi Mau semuanya itu. seharinya 60 juta, 2 hari berarti 120 juta. Tapi kalau nggak mau bayar, istrinya yang ngomong, ya sudah, kalau nggak mau bayar, apa namanya, kamu harus lunasin saya, gitu. Oh semuanya nggak benar ini. Nggak benar Pi. Putih Umi tadi pagi Mas dipelintir sama saya. Astagfirullah. Istri saya itu memang belinya itu di Maroko. Kamu benar-benar kamu kebangetan kamu nang. Kamu kebangetan kamu mau bajingan kamu saya bunuh nanti nak. Waduh Pi. Masa tidak dihargai, tidak dihormati. Udah sekarang suruh pergi itu saya pergi. Aku nggak mau lihat mereka lagi mukanya, nggak mau lihat pergi. Udah Mas pulang aja Mas pulang. Ya nanti saya ngomong dulu sama Pak Ustaz. Pergi. Ya Pak. Ya sih sabar. Nanti saya pergi ke sini. Ya. Yang penting dengan itu sehat dulu. Ya. Jangan lagi enggak. Percayalah sama saya. Saya ada buktinya semua. Bahkan saya tidak melakukan hal apapun. Sekalipun saya disumpah pun saya Abi percaya sama Mas Ganang Pi. Saya dipercaya sama itu saya. Tapi Abi tega kalau percaya sama Mas Kalau aku Ganang. jalan kaki kamu saya aduh. Nih, Ustaz coba tenangin dulu daripada jenengan nanti kumat lagi loh. Pak, nih, kita sebagai istri kok ya nuntun suami yang baik kok. Nanti kalau setruk Tadi kamu udah harus sama saya kok. kapan videonya ada kok. Masya Allah. Pergi. Iya, nanti saya pergi. Jangan salah paham dulu. Sampai belum selesai sembuhnya, nanti saya sembuhin total dulu. Ya udah Pi, minta tebusan aja Pi. Ini udah darah-darah lebih. Kita semuanya itu harus dibayar dengan uang. Kesehatan jauh lebih mahal loh daripada uang. Semuanya ini percaya. Ini sakit hati Pi, Mas Ganang. Aduh. Salah satu imbas dari kerjasama dengan Sama di kakak. rumahnya dibenteng semua, tidak ada yang bisa masuk. Dihisap semuanya. Apa ini salah satu ancaman dari Hansi?
Iya. Bartoyo. Bartoyo kan ngancem katanya mau diapa-apain kan. Nih Mbak, duduk sini Mbak. Saya mau bilang sama sampean. Kemarin saya itu bertemu dengan salah satu pihak dari masalah sekarang. Iya, kenapa? Dia itu ngancam katanya mau membunuh suami jenengan. Benar saja. Buat apa saya bu? Makanya saya datang ke sini untuk menghisar rumahnya sampean. Abi dong, Abi. Mas gimana ini Mas? Ya yang penting yang sabar, jangan berpikir Jangan nuduh-nuduh, jangan fitnah seperti itulah, Mbak. Yang penting itu Mas Yoga bisa sembuh. Jangan apa-apa uang, nggak ada apa-apain minta uang. saya kurang sabar yang bagaimana sih Mbak? Ya, Iya Mas. saya kurang sabar yang bagaimana? Saya tanya dulu. Saya rela loh dituduh sampean yang macam-macam, nggak apa-apa. Yang penting jangan saudara saya. Kalau mau dituduh saya nggak apa-apa, silakan. Iya. Tapi yang dia mikir sedikit loh. Suaminya sampean lagi keadaannya seperti ini malah nuduh yang enggak. Itu menimbulkan fitnah Mbak. Mas pergi, mas. Pengaruh lagi Mas. Ya Abi, ini tadi perutnya udah aku banget loh. Ya karena tadi shock dikabarinnya enggak sama sampean. Kabur lagi. Tuh. Perut saya kayak ada baskomnya Umi, Ya Abi, kayak ada baskomnya. sabar lagi disembuhin dulu sama Mas Gana. Aduh, kayak ada baskomnya, kayak ada pecipomnya, ada panas. Ya Allah, sabar. Aduh, Mas Ganang, aduh Mas Ganang, Bagaimana Mas Yoga? Mas Ganang, Abi mau apa Bi? Mas Ganang, gimana Mas Ganang? Namanya Saya itu ganti ruginya, ganti ruginya 2 hari. Ada 2 hari nggak ngode Mas. kalau jangan mau nanti mobil saya itu antar sini. Itu dengerin Umi. Ya Bi. Yang penting sampean sehat. Gak usah lakuin itu lagi. Ganti rugi ya Mas ya. Ya itu mobil paling harganya berapa? Ganti rugi Mas. Ganti rugi nanti bisa sama saya Mas. Udah sombong ya, udah. Nanti setelah kita ganti rugi berhenti. Ya, nanti ganti rugi ya. Ganti rugi. Ganti rugi tuh Mas. Iya. Ayo 2 hari. Iya, Mas Gana udah Aduh, siapin. Mas. Jangan kedunian dong, Mas Upah. Kedunian. Kalau keadaan sakit pasti kita ganti rugi. Mas Gana kami ini kan. Ini Mas Gana kan. Iya. Iya, Bi Umi Iya. datangin ke Iya, iya. sini. Dunia Mas. Hmm? Iya, ganti rugi Mas. Nih, pokoknya mikir sembuh dulu, jangan Saya mikirin. sudah sembuh. Coba berdiri bisa apa enggak? Udah sembuh. Bisa. Coba berdiri. Coba duduk. Umi, Ya, ayo. Umi nggak kuat Bi. Abi masih sakit. Udah besok sembuh. Besok Mbak. Masalah tikara itu sakti kok. Dari manusia sebelumnya. Iya. Ya Allah, Dan nanti diganti tuh. Iya. Diganti. Minta modus Iya, sama iya, sekali. iya. Tapi Iya Mas mobil ya, nanti apa? ya Mas ya. Tapi kamu saksinya, kamu itu saksinya yuk. Semuanya ini. Siapa yuk? Ya.
Iya, saya punyanya cuma itu. Ya, Sampai udah sana ini. pergi. Yang penting jenengan sehat ya. Ya, Ya. kamu nggak ninggalin apa-apa sama saya. Ninggalin apa? Ini rumahnya mau dibentengin, kata Mas. Bentengin Danang. apa? Bentengin. Orang Mbak Paksa udah kasih terima saya apa adanya kok, udah dikasih semuanya kok. Iya. Karena kesini ngapain itu? Karena kesini ngapain? Nungguin Abi. kemarin Mas. Karena kasih duit. Gitu loh Mas. Karena kasih Abi karena, dulu. karena kasih duit nggak? Nyembuhin apa? Nyembuhin. Ya Allah, sekarang ini Udah. udah. Suruh pergi aja sana. Ya udah ya Mas. Suruh pergi aja. Iya. Saya Suruh udah pergi. turun. Iya. Jangan pegang-pegang. Ini saya Enggak loh. ini jauh. Ya Mas, enggak Mas. Ya udah saya pamit ya. Ya, Sehat-sehat. udah saya pamit. Ya pergi ya sana ya. Ya, Assalamualaikum. Ayo Mas, Ya, saya pergi. turun. Apa? Kun? Hah? Ya. Astagfirullah ya. Astagfirullah. Jadi kita mulai siap dulu. Ya benar ini Dik. Ini dulu Mas. Bisa semua setiap pojokannya ya. Ya. Baik teman-teman, jadi ini kita baru pulang dari tempatnya Mas Subah ya, dimana sesuai dengan rencana kita memang mau menjenguk keadaan Mas Subah yang informasinya itu 2 hari nggak bangun ya. Selain itu juga kami juga merasa bersalah, ketakutan karena ada salah satu makhluk utusan dari Wangsawadikara yang mengaku bernama Bardoyo itu mengancam tidak lagi mau menyerang kita, melainkan untuk mau membunuh si Subah, teman-teman ya. Perlu digarisbawahi di sini ya. Kita memang tujuan awal kita ekspor pun ingin menyelamatkan siapapun yang sedang tersesat. Sejahat apapun kelakuannya Mas Subah ya, saya yakin itu bukan hati murninya Mas Subah itu sendiri, karena ada hati dan pikiran yang sudah dimainkan oleh si iblis-iblis tersebut, teman-teman ya. Jadi sesakit hati apapun kita ya, kita tetap harus memaafkan. Sebisa mungkin kita bisa menolongi si Mas Subah itu sendiri ya, karena saya banyak baca komentar pun ya, menyarankan ya yang namanya saran ya, biarkan saja Mas, pakar hidup pasti itu Mas. Ya jangan seperti itu. Kalau kita mau main hakim sendiri mungkin nanti ujung-ujungnya gimana kita Panjang masalahnya. nah itu ya. Ya seperti yang teman-teman tadi lihat sendiri, kita datang ke rumah Mas Subah, memang kalau dipikir menggunakan hati memang sakit, teman-teman. Tapi gampang sekali untuk memaafkan ketika kita bisa menyadari latar belakang dari Mas Subah itu sendiri. Ya. Latar belakang Mas Subah itu apa ya? Memang hati dan pikirannya sudah dipengaruhi oleh rombongan jin itu, teman-teman. Ya. Jadi kalau saya terpancing emosi di situ, saya tidak ada bedanya dengan Mas Subah. Doakan saja yang terbaik untuk Mas Subah. Semoga nanti Mas Subah mendapatkan hidayah. Amin. Semoga Mas Subah nanti benar-benar mau ke jalan yang benar. Dan pikirannya pun kayak oleng loh Mas. Ya iya itu karena Labil loh. pengaruh. Kadang ini gitu loh. Itu ya teman-teman ya. Dan ini kita langsung lanjut ekspor dengan harapan kita sedikit mendapat informasi lah dari pihak Wangsawadikara ataupun dari saudara-saudara kita mengenai apa yang harus kita lakukan selagi pencarian si Wangsawadikara yang belum kita ketahui sampai saat ini. Seperti menyembunyikan jejak ataupun apa, saya kurang paham. Biasanya kalau kita sedang ada masalah ini, dia dari pihak sana gencar loh. Iya. Gencar ke kita, tapi ini dia malah Diam, anteng, terus nggak tahu lagi mempersiapkan apa. Mungkin itu saja teman-teman informasinya ya. Ya alhamdulillah berkat doanya teman-teman semua.
mata pun sudah mulai kembali, walaupun masih bayang-bayang. Alhamdulillah. Tapi ya mendingan lah ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dim, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Bagaimana kabarmu di sana? Seperti yang Tuan Raja Bilo lihat, saya sudah sangat membaik. Alhamdulillah. Kebetulan sekali Tuan Raja Bilo. Bagaimana di sana? Jujur saya mau mengatakan ini malu. Saya ingin meminta maaf kepada Tuan Raja Bilo mengenai perlakuan saya, kata-kata saya yang mungkin senonoh, yang tidak selayaknya saya keluarkan dari mulut ini untuk Tuan Raja Bilo. Tidak masalah di sana. Saya tahu kata-kata yang diucapkan di sana itu tidak bermaksud untuk seperti yang Kisanak inginkan. Itu benar-benar di luar kendali saya tuh. Dan saya kan rekam ini. Saya lihat gambarnya, saya malu sendiri sampai saya berucap mau taruh di mana muka saya ketika ketemu Tuan Raja Bilo. Tidak masalah, karena di situ itu terpengaruh dari racun yang diberikan oleh pihak Wangsawadikara. Ya, itulah. Tapi alhamdulillah memang seperti yang Tuan Raja Bilo tunjukkan, bahwasanya di kitab yang bulan bin bulan itu ada caranya. Ya alhamdulillah menggunakan itu Tuan Raja, parutan belimbing wulung dan asma tidak, saya kurang hafal, tapi dibacakan terus menerus itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kita syukuri. Alhamdulillah, Kisanak berhasil sembuh dari racun yang diberikan oleh Wangsawadikara. Dan mengenai si Subah itu, saya rasa jika Kisanak berbicara secara baik-baik untuk saat ini, itu belum bisa Kisanak. Dan saya lihat, walaupun Kisanak sudah membantu seperti apapun, perlakuan dari si Subah tidak mencerminkan dari apa yang telah Kisanak lakukan. Ya saya hanya bisa menyadari saja. Saya nggak apa-apa Tuan Raja Bilo. Yang penting sabar, semoga nanti hidayah akan turun. Sebenarnya ada sedikit rencana yang ingin saya ucapkan kepada Kisanak. Apa itu Tuan? Mengenai Subah, yang pertama, Subah seperti itu bukan karena serangan yang dilontarkan oleh Kisanak. Oh, yang terluka itu? Benar. Itu ada campur tangan dari pihak Wangsawadikara. Ya memang benar, waktu itu si Bardoyo itu saya akan membunuh Subah secara perlahan. Dan saya melihat di sekeliling rumahnya itu sangat penuh dengan penjagaan dari pihak mereka di sana. Ya, alhamdulillah ya Tuan Raja Bilo. Tapi saya bekerja keras lah. Saya membenteng setiap sudut rumahnya. Syukur alhamdulillah. Dan yang perlu kita lakukan, saya yakin si Subah tidak akan tinggal diam setelah Subah itu sembuh di sana. Dan dia akan datang menemui Kisanak dan menuntut apa yang telah Kisanak perbuat. Ya itulah. Itu tidak lepas dari yang namanya harta. Yang diingat-ingat itu harta dan harta. Dalam keadaan yang sesakit apapun, dia masih memikirkan perihal harta Tuan Raja Bilo. Itulah manusia. Sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia itu dititipkan sekecil apapun, itu pasti dititipkan hati yang nurani, hati yang suci,
hati yang bersih di sana. Akan tetapi banyaknya manusia, jika hatinya sudah ditutupi dengan urusan duniawi, itu tidak akan terlihat di sana. Kita sebagai manusia dan makhluk ciptaan dari Tuhan, sebisa mungkin kita harus seimbang bagaimana kita mencari duniawi dan bagaimana cara kita menghadap kepada Allah. Saran saya mengenai si Subah itu, sebisa mungkin kita harus bisa mencabut atau melunturkan perjanjian yang telah dilakukan oleh Subah dengan Wangsa Wadikara di sana. Ya, saya sudah berpikiran seperti itu. Cuma saya belum ketemu kuncinya, Tuan Raja. Sebenarnya di sini Kisanak bisa lakukan saja ketika di rumah, akan tetapi itu sangat berbahaya karena di sekeliling Subah itu banyak sekali makhluk-makhluk yang melindunginya. Tadi saya sudah berundingan dengan Eyang Sarif mengenai kunci perjanjian antara dua belah pihak, si Subah dan Wangsa Wadikara. Tapi Eyang Sarif sendiri mengatakan belum saatnya untuk diputuskan untuk saat itu, karena sangat membahayakan nyawa dari si Subah itu sendiri. Benar, maka dari itu jika dilakukan sekarang itu sangat berbahaya. Lalu seperti ini saja Kisanak, kita semua sudah mengetahui di mana letak dari siswa. Siapa? Wangsa Wadikara. Iya, Wangsa Wadikara. Kita sudah mengetahui keberadaannya di sana. Di mana itu Tuan Raja Bilo? Dia bersembunyi. Dia tidak mau menampakkan diri. Tetapi dari sedikitnya informasi kami berhasil menemukan itu. Kita datangi beliau, Wangsa Wadikara. Bagaimana? Ya memang itu yang kita butuh. Jika memang dia bisa menampakkan diri ataupun dia berani berhadapan langsung dengan pihak kita, saya pikir ya dari pengalaman yang sudah iya memang perlu dicoba. Cuma yang menjadi masalah di sini, dia itu sangat sulit untuk ditemui. Kalaupun bertemu, ujung-ujungnya berdebat yang tidak ada akhirnya. Dia menginginkan hak dia, yang menurut dia itu benar. Itu sudah pasti. Ya. Itu sudah jelas di sana. Nah, kita mencari cara yang itu, Tuan Raja. Seperti ini saja di sana. Nanti jika waktunya sudah tepat, bagaimana cara untuk melunturkan perjanjian itu? Kita taklukkan saja atau kita lumpuhkan si Subah itu di sana, dan kita langsung putuskan perjanjian itu di situ di sana. Ya kita paling nunggu si Subah sehat dulu, Tuan Raja. Saya rasa bisa saja Subah itu sembuh dalam secepat mungkin. Ya syukur alhamdulillah. Karena saya yakin atas benteng yang dibuat di sana dari pihak sananya itu tidak akan bisa masuk dan mengganggunya lagi di sana. Ya amin. Seperti itu yang saya inginkan. Baiklah, saya akan mencari informasi kembali di sana. Setelah itu, saya akan putuskan kapan waktu yang tepat untuk memutuskan perjanjian itu. Baiklah, seperti itu. Baiklah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah muter-muter teman-teman Sampai pagi ini ya. Mungkin ini sebentar lagi subuh, atau mungkin ini udah mau subuh.
Sama aja, Mas. Sudah mau subuh bentar lagi. Yang maksudnya tinggal azan atau baru setengah 4? Oh, ya maksudnya sama aja itu. Tapi kita belum Mendapatkan apa ya? mengganggu. Ini buang ini, Mas. Ini yang namanya kesambet. Kalau zaman dulu kita keluyuran ke tempat-tempat yang Ingat. gatel lah bahasanya ya, angker, itu seringkali ada yang menempel kepada tubuh kita dan itu membuat kita sakit ujung-ujungnya. Nah, tadi ini berarti kan kayak kesam. Nggak bawa telinga gitu. Nah, kalau zaman dulu kalau sokun kan biasanya pakai belingo sama blengke. Kalau saya dielus saja dibuang. Buang. Ini sampai pagi teman-teman, benar-benar ini belum bisa kita lacak keberadaan Wangsa Wadikara ataupun jajarannya itu nggak kelihatan sama sekali, atau memang sedang bekerja keras untuk menjebol benteng hisarnya yang ada di tempatnya si Mas Supa atau bagaimana, kita juga belum tahu. Saya pun belum tahu, jenengan apalagi. Saya pastikan jenengan belum tahu. Iya, apalagi Sokun yang sering habisin sabun di kamar mandi. Seringnya tidur. Hah? Kita sholat subuh dulu ya. Siap. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Apa gue? Kampret toblotong sontoloyo. Mas. Ya apa gini? Aduh. Demi apa ya? Mulane kon sembayang. Aduh. Biar melaku. Apa ya? Aduh. Astagfirullahaladzim. Iya apa gue? Kepelotong siapa? Aduh. Astagfirullah. Gimana, Mas? Anak. Nggak nyulik anak, enggak. Salah mungkin jenengan. Bukan saya, bukan. Saya nggak ganggu siapapun. Buka apa ya, buka ke? Mau main gitu. Berani-beraninya kau melempar anak saya. Siapa kau? Hah? Lempar apa? Barusan kau telah melempar anak saya. Dia kesakitan. Kepalanya sampai tekong. Kau ini siapa beraninya melakukan seperti itu, hah? Kamu siapa? Saya nggak tahu lempar apa maksudnya. Saya Marcoto. Bupati namanya. Oh, iya mirip ya. Calon namanya. Gimana Marcoto? Kamu siapa berani-beraninya melempar anak saya? Apa tujuannya? Kalau kamu berani berhadapan dengan saya, ayo. Kau lempar saya, jangan anak saya. Dia masih kecil. Biar saya panggil anak saya. Tadi anak saya mengatakan seperti itu. Kaulah yang telah melemparnya. Apa
Kapan saya melempar? Kemari anak. Dia manusianya yang melemparmu. Lempar di. Oh, iya. Saya ingat. Bentar nih, saya makan ini dulu. Kau lihat kepalanya terluka. Apa tujuannya? Berani-beraninya. Kalau berani sini lawan saya. Jangan anak saya. Tuan, sebelumnya mohon maaf Tuan. Jangan salah paham terlebih dahulu. Tiba-tiba anak ini jenengan itu masuk ke tangan saya. Saya pikir itu adalah sebuah penyakit. Tangan saya terasa berat, sakit. Akhirnya saya lepaskan. Andai saja anak Tuan tidak mengganggu saya tidak mungkin melepaskannya. Beliau terlempar, terkena apa, saya kan tidak tahu. Ngapain dia masuk ke tangan saya? Anak saya tidak akan melakukan hal seperti itu jika tidak ada suatu kejadian. Hal itu saya tidak tahu. Saya rasanya tadi kesambet saja, tangannya berat, sakit. Tapi mengapa kau melemparnya? Tidak kau lepas begitu saja. Saya lepas kayak gini, Bos. Saya nggak tahu kalau dia masih kecil, jadi terlempar jauh mungkin. Ya maafkan saya. Itu lagi pula belum mati, nggak apa-apa kan? Tapi terluka kepalanya. Apa kau tidak merasa kasihan melihat anak kecil? Ya nanti kita obatin, bukan marah-marah, nanti nggak sembuh. Ya. Jangan pukul, Pak. Kamu, kalau kamu masih disuruh anak mau malah bahaya. Bahaya bagaimana kau mau tanggung jawab? Mau. Nanti itu kan dekong. Seperti ini saja. Bagaimana rasanya jika dirimu? Apa kau memiliki anak? Ya miliki ya. Bagaimana rasanya jika anakmu dilempar oleh tetanggamu dan kepalanya terluka? Nih, dengarkan baik-baik ya, Tuan Marjoto. Saya tidak tahu bahwasanya itu lagi ngapain lagi kamu masuk sini. Dia tidak akan melakukan hal itu jika tidak ada sebabnya. Ya mukul, Pak. Mukul? Saya nggak mukul enggak loh. Iya, lagi main gini, kutip tangannya kayak gini kena kepala saya. Berarti bukan, salah paham. Saya mungkin lagi jalan kayak gini mungkin. Mungkin saya lagi jalan terkena kepalanya. Lagi pula ini kan di dunia manusia. Jika memang dia itu seperti itu bahaya sekali dong. Banyak kegiatan manusia ini nanti malah tergerasi, orang lagi gerasi pon gimana? tapi mengapa kau melemparnya dengan begitu kerasnya sampai terluka separah ini? Bisa saja kau lepas begitu saja, jangan kau lempar. Ya udah, saya minta maaf ya. Saya sembuhkan nanti. Saya obati. Bagaimana caranya menyembuhkan? Ya ini saya bisa insya Allah nanti. Minta Kalau berani lawan saya, jangan anak saya. Ya minta maaf. Sini. Nah, namanya siapa ini? Jangan kau lukai lagi. Ya mau disembuhkan apa enggak? Misi ya nak. Sini buka. Oh, terkena apa ini sampai kempet kayak gini? Saya tidak tahu, saya tidak melihatnya. Jangan main sembarangan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bagus, mari dang set. Yang benar. Bagaimana? Ini tuh kembali. Ya. Tuh, jangan marah-marah terus juga. Bagaimana saya tidak marah? Anak saya diperlakukan seperti itu. Tentunya kau pun akan melakukan hal yang sama. Kau akan marah karena jika anakmu yang diperlakukan seperti itu. Ya saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Tuan Marjoto. Perihal itu saya tidak tahu, di luar kendali saya. Saya sedang jalan, tiba-tiba masuk ke tangan saya.
Yang lain kali tolong dibilangin anaknya. Kalau terkena itu lebih baik ngomong, jangan tiba-tiba masuk kayak gini kan saya nggak tahu. Ya. Jika seperti itu kan enak. Nah, Bagaimana? Sudah tidak sakit. main lato-lato nanti seperti anak saya. Mem. Nah, Iya Pak. nih Tuan Mas Toto. Itu anak beneran apa anak itu? Kok nggak mirip? Anak saya ini. Iya, makanya saya tanya, ini kok golongannya beda dengan jenengan maksudnya loh. Dia ngikut istri saya. Oh, sini kan? Iya. Berarti isinya botak isinya. Benar. Oh iya ya maaf ya. Makanya saya biar tahu, biar tidak bertanya-tanya dalam hati. Jenengan nikah sama tuyul berarti? Tidak. Lainnya lagi jadi tuyul. Diamnya. Nggak apa-apa yang namanya jodoh kan nggak apa-apa. Tuang. Ya itu pilihan saya. Nah, kayak gitu. Tuang. Kamu jangan ngambilin uang, dibilangin itu Mas Joto. Bilangin anaknya, jangan ngambilin uang. Kami tidak butuh uang. Ya maksud takutnya ini semakin kenal sama orang, nanti disuruh orang untuk ambil uang kan. Ya, jika dia sudah dewasa, dia akan menentukan hidupnya sendiri. Ya orang tuanya kan bertanggung jawab atas tingkah laku apapun nanti anaknya. Lebih baik itu masih kecil nanti dibilangin, karena banyak sekali di daerah saya yang model-model, mohon maaf, seperti ini tuh disuruh para manusia untuk ngambil uang. Jika itu menguntungkan untuk dia kelak, tidak masalah. Ya udah, itu disuruh itu. Siapa namanya itu? Tutun. Mas Tutun. Salam ya. Kupingnya panjang, bagus ya. Nanti itu ya. Apa namanya? Mainnya hati-hati ya. Tun. Bagaimana? Pulang. Pulang? Ya. Silakan pulang terlebih dahulu. Tutun. Bagus namanya, bagus. Terima kasih telah mengobati anak saya. Ya, Seperti ini tanggung jawab atas perbuatan yang kau lakukan. Ya saya minta maaf ya Tuan Mas Toto. Ya semoga nanti Tutun menjadi anak yang dewasa, pinter, membanggakan orang tua. Jelas itu pasti. Ya, saya doakan. Terima kasih. Ya. Salam kenal. Salam kenal. Kasih. Nah, itu teman-teman, bahayanya itu kalau bermain di hutan seperti itu terkadang kita tidak sadar, mungkin raga kita atau kaki kita menginjak jin, nanti jinnya terluka, tidak terima, akhirnya menimbulkan sebuah penyakit bagi si yang tidak sengaja. Ya makanya alangkah baiknya tidak ada salahnya untuk permisi di setiap tempat ya. Kalau saya berjalan di hutan terus setiap malam seperti ini ya, kalau bilang permisi mungkin sampai 100.000 kali. Doer ya. Jadi kadang lagi buru-buru ya just sampai enggak permisi. Ya sekalipun permisi kena kepalanya si Tutun lagi. Sampai lenong. Selamat pagi Indonesiaku. Begitu indah. Semoga gemah ripah. Loh. Apa artinya, Gun? Artinya apa itu? Berbahagialah selalu. Apa Gus? Kemarin apa Dik? Kemari Palo Jinawi itu tanah yang subur, makmur. Ya, intinya seperti itu loh, mensyukuri nikmat. Oh. Yo. Gemah ripah loh Jiwawi itu. Iya, gemah ripah yo banyak kenikmatan yo. Subur.
Saya pulang teman-teman. Ya, ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.